Dalam satu hadis Rasulullah katakan, bu'dun man adraka Ramadan falam yughfaru lahu. Ada orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama sholat, kita sama-sama puasa, ada nantinya di antara kita boleh jadi dia tidak mendapatkan apapun illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, karena tadi pengumumannya kan ada 4, saya nggak lewat dari 4 ya. Yang pertama ini saya katakan, Bapak Ibu, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Tidak ada yang pastikan setelah Ramadan ini kita masih hidup. Mudah-mudahan banyak amal kita, ibadah kita banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan kalau meninggal dunia boleh jadi kita mendahului orang-orang soleh yang duluan meninggal dunia karena umur kita dipanjangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amal-amal yang spesifik di bulan suci Ramadan yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Yang pasti puasa sudah kita lakukan. Cuman jangan sampai gini Bapak Ibu, adik-adik saya yang muda-muda. Kita sahur, habis sahur tidur. Subuhnya jam 8, itu bukan subuh, itu namanya duha. Jadi jangan sampai kita puasa tapi tidak sholat fardu. Ada satu lagi yang penting Pak, dari sekarang kita budgetkan Bapak Ibu semuanya zakat fitrah. Pengalaman saya tahun dulu, ada ASN, saking dia banyak pengeluarannya, pas kena zakat fitrah anaknya 5, istri suami tambah 2 jadi 7. Zakat fitrah kemarin sekitar 50.000 ya. Nah 50.000 dikali 7 350.000 kalau dikeluarkan uang, dia nggak punya uang Pak untuk bayar zakat fitrah. Ini kewajiban, ya, ini rukun Islam yang wajib kita penuhi. Nah ada amal lainnya yang itu akan meningkatkan pahala kita. Yang pertama sholat tarawih, tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Ini adik-adik saya, maukah kita berdoa kepada Allah dan meminta ibu-ibu untuk diturunkan keistiqomahan. Ini belum ada godaan. Kenapa? Belum ada warung kopi yang buka. Kan nggak ada nih. Belum ada undangan buka puasa bersama. 3 hari kemudian, kalau di masjid ini sudah ada buka kanji, itu sudah ada nanti buka puasa di kafe-kafe. Kita sudah akan telat sholat maghrib, saking lamanya makan, kita nggak ketemu dengan sholat isya. Pulang, belum tentu kita kemudian sholat taraweh. Sholat taraweh itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu setelah Ramadan ingin kejar tarawih tidak ada. Yang kedua baca Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Imam kita tadi baca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Banyak baca Al-Quran karena Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Jadi pasang target Bapak Ibu. Nanti kalau ibu-ibu di sini pasti khatam dia sekali. Nah sekarang kita bagaimana yang hadir di sini? Khatamkan Al-Quran. Yang ketiga banyak sedekah Pak. 81 juta ya masjid terhutang. Ini kan malam ini kan kita malu sebenarnya. Masa masjid bisa terhutang untuk kita ibadah, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah tambah rezeki. Kita ibadah di sini, tapi masjid terhutang. Capek kali jadi ketua BKM. Udah uang nggak ada, utang lagi, dikejar-kejar sama toki bangunan. Gitu kan. Nah Bapak Ibu, kalau kita bagi saja 81 juta, jamaah di sini kita bilang 500 Pak. Ya, 81 juta dibagi 500 jamaah, maka sekitar tadi saya coba hitung sekitar dibuat pengumuman itu sekitar 600 sekian. Lalu dibagi dengan 5 waktu. 5 waktu ya, maka Bapak Ibu perlu hanya berinfak ketika datang ke sini 20.000 saja. 20.000 itu Pak, Bapak beli takjil, beli kebab 14.000 dan 16.000 Pak sekali buka. Coba jangan makan kebab satu hari, ambil uang itu masukkan ke celeng. Insya Allah Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menyesal ketika mati. Dalam surah Al-Munafikun cerita, ada orang yang minta dikembalikan ke atas dunia ini, ditanya untuk apa kamu kembalikan? Aku ingin berinfak. Maka berinfaklah di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki kita dengan cara memperbanyak infak. Yang terakhir, karena itu ada 4, saya ada 3. Jaga hawa nafsu Pak. Kalau kita nak terbiasa berpuasa, nanti ketika buka puasa, maka keinginan kita bertambah. Saya ingin mengingatkan, harga pada mahal sekarang. Beras kemarin masih 180 satu sak. Saya nggak bilang mereknya, sekarang sudah 210.
Telur 40.000 sekarang satu papan, sekarang 55.000 Pak. Saya nggak bilang daging. Jadi kelola hawa nafsu kita, jangan sampai pengeluaran kita lebih besar. Pulang kantor banyak kali pangganan buka puasa, kita ingin beli semuanya, jebol Pak kantong kita Pak, sehingga nggak berani untuk berinfak. Nah oleh karena itu tekan hawa nafsu kita. Kalau Al-Quran itu ada 30 juz, jangan sampai juz pokat, juz dan lain-lain lah, juz jeruk itu lebih banyak kita minum dibandingkan kita baca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin. Bagi kita-kita yang umurnya sudah 50 tahun, anggaplah kita sudah berpuasa ya 50 tahun, 40 tahun ya, 10 tahun kita akil balik lah, kita bilang seperti itu, 40 tahun Pak. Kalau ini tidak menjadi Ramadan pengampunan dosa kita, maka kita sangat rugi. Oleh karena itu jadikanlah ini Ramadan terbaik, seakan-akan setelah Ramadan ini kita meninggal dunia semua. Dan ketika meninggal dunia, mudah-mudahan kita dah yang duluan masuk surga dibanding mungkin saudara-saudara kita yang meninggal ketika tsunami. Kenapa? Umur kita diselamatkan dari tsunami, diberikan kesempatan untuk panjang umur, banyak amal solehnya. Mudah-mudahan kita berdoa diturunkan keistiqomahan. Mari kita niat Pak, ya Allah kita berniat saya akan istiqomah. Malam ini saya hadir malam ke-29, insya Allah 29 ya, kalau kita puasa kemarin baru 30 tadi pagi. 29 saya tetap berada di dalam masjid yang mulia ini. Kita minta sama Allah, semoga Allah turunkan keistiqomahan. Jangan sampai 10 malam terakhir orang sudah tidak ada lagi di dalam masjid ini. Biasanya kampung keramat seperti itu, tapi tahun ini insya Allah akan berbeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.